Klub sebesar Real Madrid dibuat kebakaran jenggot usai target utamanya yakni Leny Yoro ditikung oleh tim Liga malam Jumat Manchester United. Pada awalnya para petinggi klub percaya bahwa Yoro akan jatuh ke pelukan Madrid karena sang pemain begitu berambisi untuk gabung klub tersukses di Eropa itu. Namun di luar dugaan, pemain berusia 18 tahun itu justru menerima tawaran Manchester United. Soal kenapanya, bisa kalian tonton di channel Starting 11 Story. Karena udah dibikin tengsin, El Real akan bergerak senyap dalam mendapatkan pemain-pemain baru berikutnya. Lantas, siapa saja yang akan bergabung dengan Madrid? Sebelum kita ulas satu persatu, kalian bisa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11. Setelah beberapa bulan menganalisa, tim kepelatihan Real Madrid dikabarkan sangat memprioritaskan penandatanganan bek baru. Maka dari itu, ketika Leny Yoro membelot ke Manchester United, Madrid dengan cepat menyiapkan nama-nama baru untuk direkrut. Salah satunya adalah bek asal Italia, Riccardo Calafiori. Bek berambut gondrong ini bersinar di Euro 2024. Tingkat kreativitas dan kemampuan dirinya untuk terlibat dalam serangan jadi sorotan. Di level klub, dirinya juga berjasa membawa Bolonya tampil di Liga Champions musim 2024-2025. Dengan begitu, Calafiori langsung jadi komoditas panas di bursa transfer musim panas kali ini. Real Madrid pun tak mau ketinggalan untuk memantau situasi sang pemain. Calafiori sendiri merupakan bek tengah berkaki kiri, jadi dia adalah opsi yang menarik untuk menggantikan David Alaba yang mulai rentan cedera. Namun, El Real tak sendirian. Arsenal kabarnya juga mendekati pemain yang satu ini. Tapi kalau cuma Arsenal, kayaknya sepele lah ya. Selain Riccardo Calafiori, Real Madrid juga sudah lama mengincar bek Bayern Munchen Alphonso Davies. Kontraknya di Munchen akan berakhir pada akhir musim 2024-2025 dan sang pemain enggan memperpanjang kontraknya. Maka dari itu, Madrid sebetulnya berada di pihak yang diuntungkan dalam negosiasi. Namun kenyataannya negosiasi sedikit tersendat karena pihak Munchen bersikeras ingin memperpanjang kontrak Davies. Negosiasi antara kedua belah pihak akhirnya tertunda hingga Davies pulang dari Copa America. Setelah turnamen itu selesai, ternyata Davies tetap teguh pada pendirian. Dirinya ingin hengkang dari Munchen dan bergabung dengan El Real. Kesepakatan tampaknya tinggal menunggu waktu saja. Munchen mematok harga Davies di angka 50 juta euro. Tapi Real Madrid sedang berusaha menego harga sang pemain. Mereka mengincar harga yang lebih murah mengingat kontrak Davies hanya tersisa 12 bulan lagi. Jika pada akhirnya tidak bisa dinego, maka Madrid akan menunggu sampai musim depan dan mendapatkan Davies secara gratis. Masih dari sektor pertahanan, William Saliba juga muncul sebagai opsi pengganti Leny Yoro. Performa yang konsisten bersama Arsenal jadi salah satu faktor mengapa Saliba layak masuk daftar pencarian bek baru Madrid. Berkat keberadaannya di sektor pertahanan, skuad Mikel Arteta meriam London tampil sebagai pesaing utama Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris. Selain itu, kemampuannya dalam 1 lawan 1, distribusi bola dan pengambilan keputusan yang bijak juga jadi atribut yang difavoritkan. Dari segi usia, Saliba juga masih muda. Setelah pemain-pemain muda macam Arda Güler dan Endrick, Saliba bisa jadi pilihan yang ideal untuk proyek jangka panjang Los Merengues berikutnya. Namun dari 3 nama pemain belakang yang ada di daftar kali ini, Saliba barangkali jadi yang paling sulit didapatkan. Statusnya yang vital di jantung pertahanan Arsenal jadi alasan utamanya. Meriam London pasti tak akan semudah itu membiarkan Saliba pergi ke Bernabeu. Jika diizinkan, pasti harganya akan melambung tinggi karena market value dari pemain keturunan Kamerun itu sudah berada di angka 80 juta euro.
Di saat Toni Kroos sudah pensiun dan Luka Modric hanya menyisakan 1 tahun lagi di Santiago Bernabeu, Real Madrid sedang mengatur siasat untuk menambah amunisi di sektor tengah. Beberapa nama pun muncul ke permukaan, salah satunya adalah bintang muda Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Pemain pertama yang berhasil membobol Spanyol di Euro 2024 itu kini jadi incaran banyak klub top Eropa. Dari Newcastle United, Manchester City, Manchester United hingga Barcelona, semuanya memantau situasi Wirtz di Jerman. Walaupun begitu, El Real kabarnya percaya diri bisa mendatangkannya. Madrid memiliki hubungan yang baik dengan Bayer Leverkusen. Terlebih kini tim yang baru menjuarai Bundesliga itu dilatih oleh legenda Madrid Xabi Alonso. Itu akan membantu untuk melancarkan negosiasi. Pihak Madrid dikabarkan sudah melakukan kontak awal dengan pemain berusia 21 tahun tersebut dan hasilnya positif. Tapi kepindahannya tidak bisa terrealisasi musim panas ini. Madrid menargetkan Wirtz tiba di Spanyol musim depan. Selanjutnya ada gelandang Manchester City, Rodri. Dilansir 90 Min, pemain kelahiran Madrid itu dikabarkan akan diproyeksikan menjadi suksesor Toni Kroos di lini tengah. Postur tubuh, kecerdasan dan kemampuannya mengolah bola dianggap sempurna untuk meningkatkan kualitas lini tengah El Real. Tapi, untuk mendapatkan Rodri dalam waktu dekat agaknya mustahil bagi Madrid. Selain masih terikat kontrak hingga 3 musim ke depan bersama City, Rodri adalah pemain penting di skuad Pep Guardiola. City belum ada niatan menjual sang pemain, apalagi yang berminat adalah Madrid. Meski begitu, Madrid sudah mengirimkan agen spesial untuk membujuk Rodri. Agen yang dimaksud adalah Dani Carvajal. Di kompetisi Euro kemarin, Carvajal mengatakan bahwa dirinya sempat beberapa kali mencoba untuk membujuk rekannya di timnas Spanyol itu untuk meninggalkan Manchester City. Tapi, mau bagaimanapun belum ada kontak resmi dari El Real. Transfer ini mungkin baru akan terjadi di musim panas yang akan datang. Selain Florian Wirtz dan Rodri, Real Madrid mengincar gelandang Inter Milan Nicolo Barella. Jika Rodri dianggap sebagai suksesor Toni Kroos, maka Barella adalah penerus Luka Modric. Gaya bermain Barella hampir sama dengan Modric. Atribut terbaik dari Barella adalah etos kerja, kemampuan distribusi bola, dan permainan bola-bola atas. Selain itu, Vikayes mengklaim bahwa Los Blancos mendapat keuntungan dalam perburuan Barella. Kondisi finansial Inter Milan yang sedang tidak stabil dan dihantui oleh hutang ratusan juta euro bisa jadi senjata Madrid untuk memaksa Nerazzurri melepas gelandang timnas Italia tersebut. Rumornya, 60 juta euro jadi angka yang cukup untuk memboyong Barella. Masalahnya, sang pemain baru saja menandatangani perpanjangan kontrak yang berdurasi 5 tahun. Tapi untungnya Modric mau memperpanjang masa baktinya di Madrid setahun lagi. Itu membuat Madrid bisa mengatur ulang siasat untuk menggoda Barella musim depan. Di luar nama-nama itu, tim scouting Real Madrid yang tersebar di Amerika Selatan juga memasukkan nama Franco Mastantuono sebagai salah satu target potensial. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu kini berstatus sebagai pemain River Plate. Usianya baru 16 tahun, tapi sudah mengantongi 18 pertandingan bersama skuad utama River Plate musim 2023-2024. Franco menarik perhatian dengan kemampuan driblingnya yang memukau. Gaya bermainnya mirip-mirip dengan Martin Odegaard atau Marco Asensio. Kreatif namun tetap stylish. Mengutip Goal, Juni Calafat selaku tim scouting Madrid sudah bertemu dengan pihak River Plate. Calafat menyampaikan bahwa Madrid sangat berminat pada Franco. Tapi mereka ingin melihat sang pemain mendapat lebih banyak menit bermain sebelum akhirnya melayangkan tawaran resmi. Dari nama-nama ini, kira-kira siapa yang akan lebih dulu menyusul Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu?